Saudara sekalian, saya ikut bersyukur, selamat untuk anniversary yang ada, Pak Verly dengan semua teman-teman di sini. Dan saya berdoa supaya malam hari ini juga Tuhan akan berkenan untuk memberikan kebenaran firman-Nya untuk gereja di tempat ini, baik secara keseluruhan maupun untuk pribadi masing-masing. Ayatnya sudah dipancangkan, Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dalam bahasa Indonesia, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala yang lama-lama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi hendak, I will, tapi juga disambung, dan sekarang sudah tumbuh. Jadi sedang itu berlangsung, sedang bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. New beginning. Luar biasa. Kalau saya terjemahan bebas sih, jangan, do not remember the former things. Yang lalu-lalu tidak usah diingat lagi. Nor consider the things of old. Yang sudah-sudah tidak usah dihitung aja. Tidak usah dipertimbangkan lagi. I will do new thing. Sesuatu yang baru. Yang ini menurut saya, kalau terjemahan bebas ini, I will even make a road in the wilderness. Itu artinya, kalau secara bebas, aku akan membuat jemaatmu 1.500. Gitu. Baru kan? Gitu. And rivers in the desert. Mana ada sungai-sungai di padang gurun? Kan mestinya tidak ada. Jadi maksudnya, dan aku akan memberikan gedung gereja, rumah ibadah sendiri. Itu maksudnya gitu. Ini kan masih sewa ini. Masih sewa. Jadi saudara sekalian, saya selalu menganjurkan bagi yang belum punya rumah, masih sewa, masih kontrak, itu doa Bapak kami. Kalau doa Bapak kami itu tidak akan sesat, karena itu Tuhan Yesus ajarkan sendiri kan. Bapak kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau sudah sampai situ, jabarkan sedikit, explain sedikit. Tuhan, di surga kan tidak ada kontrak, tidak ada sewa-sewa Tuhan. Tolong, dalam hidupku di bumi juga tidak kontrak, tidak sewa-sewa. Punya sendiri. Kita doa nanti. Kita doa anggota jemaatmu 1.500 dan punya gedung gereja sendiri. Itulah. Oke, mari kita langsung aja masuk kepada beberapa pokok yang menurut saya penting untuk kita sekalian bersama-sama pelajari. Jadi pertama, lepaskan. Ikatan masa lalu dilepaskan. Dulu ada pelaut, Budu, senang mabuk-mabuk. Kapal yang besar, dia naik perahu kecil di kayu begitu, pergi ke pantai, pergi ke night club, mabuk-mabuk, tengah malam, pulang kan? Pulang itu. Dia naik jukung, naik perahu kecil untuk menuju tempat yang perahunya yang besar itu. Jadi dia mendayung. Itu heran, fajar menyingsing, dia masih mendayung, kesadarannya mulai timbul kembali, dilihat masih di pantai. Kenapa? Karena talinya belum dilepas. Itu. Jadi berjam-jam gini terus, karena talinya belum dilepas. Orang yang terikat dengan masa lalu tidak akan pernah maju. Apa aja? Dalam nama Yesus,
Lepaskan diri dari masa lalu. Jangan. Saya tahu bahwa seringkali masa lalu itu tidak enak di dalam kehidupan kita. Makanya penting belajar untuk mengampuni. Orang mengampuni itu bisa terjadi kalau dia memisahkan antara dosa dengan orangnya yang berdosa. Jangan dijadikan satu. Kita benci dosa, tapi kita mengasihi orang berdosa. Itu Tuhan. Tuhan begitu. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Upah dosa itu maut. Tapi dalam waktu yang sama, Allah mengasihi isi dunia yang dosa ini. Jadi tolong, dosanya orang dengan orangnya dosa dibedakan. Jangan dua-dua ditendang. Yang ditendang dosanya, orangnya jangan. Kita mengasihi orangnya. Dan kita akan dengan cepat bisa melupakan masa lalu kalau kita ini percaya bahwa tidak ada apapun yang terjadi di luar kepedulian daripada hati Tuhan. Tidak ada. Tidak ada apapun yang terjadi. Entah itu kesalahan tetangga, kesalahan teman, kesalahan pemerintah, kesalahan kita sendiri, kesalahan setan sekalipun. Tidak ada apapun terjadi dalam hidup saudara dan saya di luar kepedulian daripada hati Tuhan. Tidak ada. Seujung rambut Tuhan berjanji tidak akan jatuh tanpa Dia izinkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kasih, anugerah dan kekuatan Tuhan beri. Tidak ada. Dan tidak ada apapun terjadi yang Tuhan tidak tahu jawabnya. Tidak ada. Tidak ada guru SD kasih persoalan pada murid-muridnya dan dia tidak tahu jawabnya. Tidak ada. Kalau dia kasih persoalan pasti dia tahu jawabnya. Dan samping itu, saudara, kita dengan cepat akan bisa lupakan masa lalu kita kalau kita ini percaya bahwa tangan Tuhan itu, apapun yang paling negatif, apapun yang paling sial dalam hidup kita, di dalam tangan Tuhan bisa diolah untuk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Itu Tuhan. Saudara, kita bersyukur nggak bahwa Yesus mati buat kita? Jadi artinya sudah bersyukur ada muridnya Tuhan yang mengkhianati kan? Menjual darah orang yang benar. Kita bersyukur kan? Pontius Pilatus mengikuti masa, dia tahu bahwa orang ini tidak bersalah. Istrinya sendiri juga sudah datang. Hati-hati, malam tadi saya bermimpi, dia orang benar, jangan dijatuhi hukuman mati. Sudah diingatkan istrinya. Tapi karena orang banyak berteriak, salibkan dia, ya sudah tanda tangan. Kurang ajar gak itu? Dengar, Tuhan tetap bisa melakukan yang baik di tengah-tengah yang tidak baik di dalam hidup kita. Saya selalu membayangkan Yusuf dalam perjanjian lama itu. Jual sebagai budak oleh saudara-saudara kandung sendiri, seayah. Ya kan? Kemudian nanti satu hari, keluarga pegawai istana difitnah, masuk penjara. Setelah masuk penjara pun, dia nanti menerjemahkan, mengartikan mimpi daripada kepala juru minuman dan kepala juru makanan, dan tepat juru minuman kembali kepada jabatannya, dan dia sudah titip itu, tolong aku lepaskan dari tempat ini. Lupa lagi. Sepertinya Tuhan tuh sengaja izinkan lupa. Tapi Tuhan bukan lupa. Juru minuman bisa lupa untuk menolong Yusuf di penjara, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tahu waktu yang tepat. Begitu nanti Firaun bermimpi, juru minuman berkata, aku lupa, aku berdosa, dulu aku ada orang yang menolong, mimpiku terjadi sungguh. Baru kemudian Yusuf dipanggil jadi Perdana Menteri langsung. Coba kalau seandainya Yusuf itu lepas dari penjara lebih duluan, ditolong lebih duluan, jadi pedagang di Syria,
nggak jadi Perdana Menteri dia. Dicari kan nggak ketemu. Untung dia masih di penjara. Jadi saudara sekalian, percayalah bahwa apapun yang paling negatif, percayakan itu dalam tangan Tuhan. Persembahkan itu dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa mereka-reka untuk kebaikan kita. Supaya dari mulut saudara dan mulut saya ini, satu hari kita bisa berkata, memang benar engkau mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan sudah mereka-rekakannya untuk kebaikan kita sekalian. Itu Tuhan kita. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan itu aman. Apapun terjadi, Tuhan tidak akan tinggalkan dalam hidup kita. Saya usulkan saudara-saudara sekalian, itu jangan fokus kepada kesalahan. Jangan. Manusia maunya begitu. Tuhan, ini lahir buta, siapa yang salah? Anak ini, ibunya, atau ayahnya? Itu pertanyaan murid-murid. Anda tahu Tuhan tidak menjawab itu. Kalau Anda pelajari ayat-ayat itu, Tuhan tidak menjawab itu. Bukan anak ini, bukan orang tuanya, melainkan supaya pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi Tuhan tidak menjawab sebenarnya pertanyaan ini. Tuhan hanya mau mengatakan, yang penting itu bagaimana dengan apa yang ada, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Itu Tuhan kita. Dan Tuhan bisa berkarya dengan luar biasa. Makanya saya dengan tulus hati, saya sampaikan dalam nama Yesus, 1.500 jiwa. Ini Surabaya sekian juta, hanya minta 1.500 kan kecil. Ya, nanti saya ajari cara doa yang supaya cepat dijawab. Kalau mau saya ajari. Cuma sedikit bahaya aja sebenarnya. Tapi nanti. Ya. Jadi ini lebih dulu, lepaskan ikatan masa lalu, ampuni mereka yang salah, sebab itu hukum Tuhan itu. Bapa, ampunilah kami, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Itu satu-satunya yang ada seperti syarat itu dalam doa Bapa kami. Sekalipun Tuhan penuh anugerah, tetapi Tuhan tidak bisa mengampuni kita, memberikan air yang hidup, air yang baru, air yang penuh berkat, masuk ke dalam pipa hidup kita kalau air yang lama tidak dikeluarkan. Mesti mengampuni. Mengampuni itu bukan setuju dengan perbuatannya, enggak. Kita enggak setuju, tapi kita ampuni. Lupakan. Nah. Apakah lalu kita tidak boleh belajar dengan masa lalu? Boleh. Orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar dari pengalaman dan kesalahannya, itu orang bodoh. Orang normal itu orang yang mau belajar dari kesalahan dan pengalamannya, itu orang normal. Orang pandai, ini tingkatan berikutnya, itu orang yang mau orang yang belajar dari kesalahan dan pengalaman orang lain. Jadi tidak usah ngalami sendiri. Kita belajar aja dari kesalahan dan pengalaman orang lain. Orang bijak itu orang yang mau belajar dari keberhasilan orang lain. Itu berikutnya. Saya berdoa cepat-cepat aja. Ya. Kalau ingin 1.500 ya lihat kanan kiri beberapa kota yang lain yang anggotanya 3.000, 10.000, 15.000, cari tahu. Kenapa bisa begitu? Prinsipnya apa? Dan berdoa, Tuhan, kalau lain ditolong, saya juga. Gitu. Tuhan tidak pernah diskriminasi. Kalau lain ditolong, saya juga. Gitu. Di mobil tadi kita omong-omong dan saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Yang kata kelihatannya kebetulan pun dalam tangan Tuhan jadi berkat. Saya dulu
Waktu mau selesai S1 saya di Jakarta, tingkat 4 tuh kebetulan ada pendeta tua Indonesia, sudah setengah pensiun di Amerika, nulis surat pada saya. Itu zaman dulu tidak ada internet, jadi diposkan. Saudara Adi, ini orang tua, bahasanya bahasa kuno. Saudara Adi, apakah saudara ada niatan untuk studi ke Amerika? Gitu. Kebetulan itu. Langsung saya jawab, Om, niatan ada, saya bilang gitu. Saya jawabnya singkat, saya nggak cerita panjang-panjang. Kalau panjang-panjang kan dananya tidak ada, uangnya tidak cukup gitu-gitu. Nggak usah dia tanyanya niatan. Saya jawab niatan aja. Itu singkat cerita, diurus sama dia, dapat beasiswa 3 tahun. Gitu. Kebetulan. Kebetulan di dalam tangan Tuhan jadi berkat besar. Gitu. Itu Tuhan kita. Dasar kitab sucinya mana? Saya kasih tahu ada banyak. Ada banyak. Itu tadi Yusuf, kebetulan Firaun mimpi. Tidak ada yang menafsirkan kebetulan. Sehingga dia dipanggil. Coba itu kalau dukun-dukunnya di Mesir bisa menafsirkan, itu tidak dipanggil itu si Yusuf. Dan saya bilang pada teman tadi, yang nganter tadi, saya bilang gini, ingat ya, pada waktu Bunda Maria, malaikat datang, kamu akan hamil, kamu akan punya anak, namanya Immanuel, Yesus, Juru Selamat. Waktu mengandung, Maria waktu mengandung, itu kebetulan penguasa, pemerintah, Kaisar Agustus mengeluarkan undang-undang itu. Semua orang harus kembali ke kampung masing-masing untuk didaftar. Sehingga Yusuf sama Maria dari Nazaret turun ke bawah, ke selatan, pergi ke Bethlehem, ke kampungnya. Coba tidak ada undang-undang itu. Tuhan Yesus lahirnya di Nazaret. Kitab Mika tidak berlaku. Bab Mika berkata, Bethlehem, Bethlehem, engkau yang terkecil, tapi daripadamu keluar pemimpin. Tidak berlaku itu. Untung ada kebetulan. Jadi kebetulan Tuhan pakai di dalam hidup kita. Amin. Tidak ada kebetulan di hadapan Tuhan. Sebab semua yang kelihatan kebetulan pun di dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa memberkati. Kita ada mahasiswa dari NTT, dari Kupang. Itu ceritanya juga kebetulan aja. Kebetulan ada full gospel pelayanan ke Kupang. Sebenarnya bukan hanya Kupang, masuk desa gitu. Dan kebetulan dia antar-antar itu. Dia yang mengantar. Salah satu di antaranya tanya-tanya pada dia, kamu siapa, kerja apa, bagaimana. Singkat cerita dia bilang, ya saya sebenarnya masih muda, masih ingin sekolah di teologi, STT. Itu, hari itu, dia dapat beasiswa 4 tahun. Bulan depan ini, di wisuda. Dia bisa sekolah, selesai, sarjana teologi, gara-gara kebetulan. Percaya kepada Tuhan, tidak ada kebetulan. Tuhan bisa pakai di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang penting begini, Pak, Bu, yang penting itu persiapan. Hidup itu sebenarnya persiapan dan kesempatan sih. Sebenarnya itu aja. Kita bersiap, Tuhan yang beri kesempatan. Jadi persiapan itu kita kerjakan apa yang kita bisa. Kalau saudara yakin satu hari saudara akan studi di luar negeri, ya siap-siap. Alkitabmu bahasa Inggris Indonesia. Kalau dengarkan khotbah, kaset-kaset yang orang-orang yang bahasa Inggris itu, terjemahannya juga didengarkan juga boleh. Siap begitu nanti kesempatan datang, langsung bisa. Menurut saya sih ada banyak kesempatan Tuhan anugerahkan lewat, karena belum siap. Ada cerita orang tukang pahat, satu hari
temannya datang, ini Mahat kok begini, ini apa? Bentuknya besar, wajahnya itu rambutnya terurai di depan, jadi wajahnya tidak kelihatan. Dan dilihat lagi, ini pahatan apa? Kakinya dikasih sayap. Pemahatnya bilang, ini namanya dewa kesempatan. Kalau datang, wajahnya seringkali nggak dikenal. Tapi kalau sudah lari, dia bersayap, sulit untuk dikejar. Jadi tolong, hidup saudara dan saya, itu bersiap aja. Jaga, waspada, siap. Kalau Tuhan Yesus datang pun siap. Nggak usah ditanya-tanya tanggal berapa, bulan berapa. Sepanjang saya dulu ujian teologi itu pernah ditanya itu. Kamu itu istilahnya apa? Post millennium, amillennium, atau premillennium? Tuhan Yesus datang setelah kerajaan 1000 tahun, sebelum, di tengah, atau apa aja? Saya jawab, ya sepanjang saya tahu tentang kedatangan Tuhan tuh, Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan tanda-tandanya itu dengan satu tujuan aja. Bukan untuk dicari-cari persisnya tanggal berapa, melainkan supaya siap. Tidak ada yang kelewatan. Waspada, jaga, berdoa. Itu. Ya, saudara dan saya siap. Berkat juga sama. Jadi Pak Verli, siap aja. Bayangkan kalau anggotamu 1.500 itu, gaya pelayanannya bagaimana? Manajemennya bagaimana? Siapkan itu. Nanti kesempatan datang, Anda sudah siap. Kalau jalan-jalan keluar, keliling itu, lihat. Tuhan, tanah kosong yang mana Tuhan ini? Yang inikah Tuhan? 1.500 yang muat sebelah mana Tuhan? Gitu. Jadi hatinya siap-siap. Saya juga sama. Saya percaya dalam nama Yesus. Murid saya sekarang kira-kira 110, 120 STT Sangkakala. Tapi saya sudah mulai berdoa, Tuhan satu hari kelak 1.000 mahasiswanya. Itu yang di kampus. Online 35.000. Online kan gampang. Ya. Hanya lahir saya terlalu cepat, jadi nggak tahu apa-apa itu soal online itu. Anak-anak muda banyak. Jadi tadi aja saya dalam hati berkata, wah ini puji-pujiannya luar biasa. Ya, kaosnya luar biasa, drumnya luar biasa. Dalam hati hanya saya bilang, terus terang sih saya hanya satu yang saya sesalkan. Saya bilang gitu. Tahu ya? Yang saya sesalkan, satu aja. Saya berkata pada diri sendiri, kenapa lahir saya terlalu cepat? Saya bilang gitu aja. Coba saya seusia Anda kan ikut senang-senang tadi. Ya. Jadi sekali lagi, hidup itu persiapan dan kesempatan. Jadi karena saya percaya, mahasiswa saya kelak 1.000, setiap ada petani jual tanah, di belakang saya beli. Gitu. Hari ini sudah 5 hektar lebih. Dan terakhir Pak, ini laporan dari Sinode ini. Terakhir kita transaksi 1,3 hektar, itu saya senang sekali. Karena dengan terakhir itu berarti sudah nyambung. Tanah-tanah yang di belakang-belakang itu dulu belum nyambung. Karena sudah terlanjur dibeli pedagang dari Semarang. Tapi terakhir transaksi nyambung. Gitu. Luar biasa, saya senang nanti. Deposito Sinode sih sudah habis, tapi saya senang karena sudah bisa nyambung dan saya percaya nanti Tuhan akan tambahkan terus itu. Ya, gitu. Jadi miliki hati melupakan yang di belakang dan yakin berkat di depan Tuhan sudah sediakan. Kalau boleh sih tadi saya jabarkan secara to the point aja lah, ya 1.500 jiwa-jiwa. Pak, yang penting kan kualitas, bukan kuantitas. Kualitas atau kuantitas? Mutu atau jumlah? Kalau saya ditanya begitu, saya tidak jawab itu. Saya berkata, pertanyaanmu salah. Pertanyaan yang salah, kalau dijawab apapun, jawabnya pasti salah. Mana yang penting? Mutu atau jumlah? Kuantitas atau kualitas? Itu pertanyaan salah. Sebab dalam kitab suci,
kualitas dan kuantitas tidak pernah dipertentangkan. Justru kualitas yang baik, salah satu tandanya ialah kuantitas yang banyak. Orang kalau hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, satu di antaranya pasti cari jiwa-jiwa. Omong kosong kalau tidak. Itu yang tidak begitu itu hanya anak sulung itu aja. Dipikir kalau dia sudah disiplin, kerja mati-matian tiap hari, bapaknya senang. Cerita perumpamaan Tuhan Yesus. Saya harap saudara tiap hari baca kitab suci ya. Jadi kalau dengarkan khotbah itu langsung nyambung gitu. Masa harus mengulangi semua saya? Kan tidak perlu. Itu cerita anak bungsu, anak sulung itu. Si sulung itu diam-diam itu hanya, pokoknya aku sudah kerja, sudah disiplin, sudah mati-matian, berbakti, bapak senang. Padahal enggak. Bapak itu kalau dinner, makan sore, anak sulung datang, yang lain datang, pegawai datang, dia itu tetap tidak bahagia. Sebab hatinya merindukan yang hilang. Bapak itu merindukan yang hilang, si bungsu. Karena itu kitab suci berkata, ketika satu hari bungsu pulang dari tempat yang jauh, dia sudah mengenalinya. Sebab tiap hari dia melihat ke tempat yang jauh. Kitab suci berkata, ditinggalkannya yang 99 ekor, dan dicarinya satu yang hilang. Itu hati Bapak. Saya bersyukur sih kita memuji Tuhan dengan baik, kita berdoa dengan baik, dan saya berharap Anda memberi persembahan juga dengan baik, hatimu, kantongmu, hidupmu, tenagamu, semua. Tapi hati Tuhan tidak bahagia sebelum yang di sana. Sebelum keponakanmu, sebelum tantemu, sebelum tetanggamu pulang ke rumah Bapak. Diselamatkan. Amin. Itu hati Tuhan. Karena itu saya berdoa 1.500. Itu. Dan nanti saya ajari sedikit supaya doanya cepat dijawab Tuhan. Gitu. Cuma doanya saya bilang ada sedikit bahaya, enggak apa-apa. Jadi sekali lagi ini saya bersyukur dan OFC, Our Faith Church. Saya bilang tadi pada Pak Ferli, itu luar biasa. Yang menang iman. Orang yang tidak percaya, tidak beriman, tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11. Kok aneh ya? Apa bukan kasih? Tanpa kasih kan semua sia-sia. Betul sih. 1 Korintus 13 kan. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Memang betul. Dalam sepak terjang kita, dalam kesaksian kita, penting kasih. Itu buah roh. Itu bukti bahwa saudara dan saya mengenal Tuhan. Itu yang tidak bisa ditiru sama setan. Tidak bisa. Setan itu bukan kasih. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. God is love. Jadi Tuhan itu bukan hanya bersifat kasih. Tuhan itu kasih itu sendiri. Punya Tuhan, mesti punya kasih. Bang betul sih. Tapi untuk selamat, iman, percaya. Yesus mati bagiku, bangkit bagiku, datang kembali untukku. Selamat. Barang siapa percaya dan dibaptis, Markus 16:16, dia akan diselamatkan. Untuk 1.500 juga percaya Pak. Bahwa kita bersaksi dengan kasih, jangan paksa-paksa. Malah menurut saya ini, teman saya Jakarta itu malah hatinya sangat mulia Pak. Ditiru juga bagus Pak. Dia ini gerejanya waktu saya tabiskan hanya 60 anak-anak muda. Saya dengar hari ini terakhir bulan Januari yang lalu stafnya datang ke Salatiga memberikan laporan sudah 12.000. Sel grupnya sudah 440. Luar biasa itu. Cuma hatinya mulia betul. Dia dulu kalau seminar, GKI datang, Baptis datang, Pantekosta datang, Advent datang. Dia malah kasih pengumuman, saudara ikut seminar boleh di tempat kami. Dengan satu syarat, jangan pindah ke gereja kami. Loh, itu pendeta hatinya mulia sekali ya. Kalau pendeta biasa kita kan
Berdoa mati-matian, Tuhan, kapan pindah Tuhan? Kapan dia Tuhan? Saudara-saudara yang belum punya gereja, datanglah ke sini, gitu. Dia enggak itu. Saya senang karena hatinya mulia. Hatinya mulia karena dia percaya. Tak lari gunung dikejar. Berkat yang datang dari Tuhan, tak lari gunung dikejar. Kalau dia memberi, dia akan memberi. Kalau dia buka pintu, tidak ada orang bisa tutup. Kenapa mesti takut? Itu luar biasa itu. Percaya Pak. Dan nantinya malah ya sesuai dengan firman itu, Tuhan kalau janji itu ngomongnya gini kok. Dia memberi lebih daripada yang kamu minta. Itu Tuhan kita. Supaya kita ini berlimpah. Supaya kalau kita berlimpah, kita bisa memberkati orang lain dengan berlimpah. Kami di Sinode ini belajar juga. Kami tiap bulan Januari, Januari depan itu sudah ke-10 kali, 10 tahun sudah. Kita praktekkan, kita undang semua pendeta-pendeta desa, pendeta-pendeta kecil, non-GKI. Bukan dari gereja GKI. Undang 3 hari, 3 malam, 4 hari, kita berkati. Kalau dulu di hadiah-hadiah itu diundi, sekarang sudah nggak diundi lagi. Begitu datang, langsung pilih. Mau setrika, rice cooker, magic comb, kipas angin, apa aja lah. Tidak usah diundi. Yang masih diundi hanya laptop sama sepeda motor. Itu pun saya sudah berdoa, Tuhan, 1 hari tolong Tuhan. Supaya kas keuangan kami itu berlimpah. Sehingga nanti yang butuh sepeda motor, angkat tangan. Langsung kita kasih aja. Murah hati. Seperti Bapak juga murah hati. Itu. Cuma sementara ini yang itu masih diundi. Itu. Karena uangnya masih pas-pasan. Ya, tapi murah hati Pak. Semakin murah hati, kemurahan-kemurahan itu datang. Ayatnya ada. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Jadi tolong, kalau hidup Anda itu mengalami, rasanya kok seret, rasanya kok kurang. Kemurahan demi kemurahan kok belum datang. Tuhan kok rasanya kurang murah hati. Bos kita kok rasanya kurang murah hati pada kita. Rasanya pekerjaan kok masih tersendat-sendat. Kemurahan belum datang. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda kekurangan kemurahan, jangan cari kemurahan. Kalau Anda tiap hari cari kemurahan, pengemis itu namanya. Gitu, pengemis itu kan cari kemurahan tiap hari. Jangan, dapatnya uang kecil. Kalau kurang kemurahan, jangan cari kemurahan. Kalau kurang kemurahan, kita saja murah hati. Belajar murah hati. Nanti kemurahan itu datang sendiri. Itu janji firman Tuhan. Dan kebenaran itu ya dan amin. Murah hati. Apa saja yang Anda bisa. Dan untuk murah hati tidak usah kaya duduk. Orang miskin bisa murah hati. Begitu Tuhan melihat janda miskin memberikan 2 peser, langsung dia panggil murid-muridnya. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, dia sudah memberi lebih daripada semua orang kaya yang lain. Tuhan tahu orang ini murah hati, memberikan semuanya. Jadi tolong jangan tunggu sampai kaya jadi baru murah hati. Mulai murah hati, keputusan dalam hidup kita. Dan nanti lihat kemurahan demi kemurahan Tuhan akan anugerahkan di dalam hidup kita. Itu. Ya, saya berdoa saudara sekalian, ulang tahun Anda ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan tadi saya bilang doanya supaya cepat. Tuhan, 1.500 Tuhan. Gitu. Ya, dengan Tuhan tuh, kalau jemaatmu 150 itu jangan berdoa, Tuhan tambah 20, tambah 30, jangan. Ya. Kalau dengan Tuhan tuh mintanya, Tuhan minta 01 aja. Gitu. 150 minta 01. Jadi 1.500 gitu. Gitu. Dengan Tuhan tuh begitu. Tuhan, beli gedung gereja sendiri Tuhan. Gitu. Nah, saya bilang kalau mau cepat, tambahi dengan 1 kalimat. Ini ajaran dari penginjil terkenal dulu di Skotlandia itu. Dia 1 hari merindukan keselamatan untuk bangsanya. Tuhan, give me this nation, Lord. Dia menjerit pada Tuhan gitu. Selamatkan bangsaku, selamatkan ribuan jiwa Tuhan. Lalu dia tambahi dengan 1 kalimat. Dia berkata gini dalam doanya. Or I die, dia bilang gitu. Bahasa Indonesianya,
Kalau enggak, aku mati aja. Gitu. Itu cepat, Pak. Gitu. Sedikit bahaya tapi enggak apa-apa. Saya enggak ngajari cepat mati. Enggak sih. Saya harap Anda mendapat poinnya itu. Artinya hati itu, Tuhan, aku mau ini terjadi. Aku rindu Tuhan. At any cost, apapun Tuhan. Yang Kau mau, aku lakukan. Kehendak-Mu jadi Tuhan. Jadi berkat-Mu Tuhan. Itu maksudnya sebenarnya gitu. Ya. Saya berdoa Tuhan memberkati kita sekalian. Ini terakhir saya sampaikan ini. Ini dari teman di Semarang itu ngomong gini. Satu hari dia kasih ilustrasi. Manusia itu ada 4 golongan sebenarnya. Dia bilang, gini. Tunjukkan. Itu bukit, ada emas. Jalannya lurus ini. Jalan. Kamu dapat emas. Kelompok pertama mau pergi. Jalan, ternyata di tengah jalan itu ada batu besar. Tidak bisa dilintasi. Ya gimana? Ya sudah. U-turn, balik, pulang. Tidak bisa. Itu kelompok pertama, Pak. Kelompok kedua. Jalan, emas, ambil, milikmu. Jalan. Batu besar. Tidak mungkin ini dilewati. Tidak mungkin. Ya sudah, rame-rame belok kanan. Masuk jurang mati. Karena jalannya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga. Tipe kelompok ketiga. Emas. Gunung itu ada emas. Ambil milikmu. Jalan. Batu besar di tengah jalan. Apa yang dikerjakan kelompok yang ketiga? Aduh, nasib, dia bilang gitu. Duduk-duduk di situ sampai tua mati. Itu kelompok yang ketiga. Dan kelompok yang keempat, saya berdoa semua kita jadi kelompok yang keempat. Jalan, ada berkat Tuhan, ada masa depan yang ceria. Apa yang tidak engkau pikirkan, apa yang tidak ada dalam hatimu, disediakan Tuhan bagimu. Sana, jalan, ini jalannya. Batu besar. Apa yang dia kerjakan kelompok yang keempatnya? Ya sudah. Tuhan bilang ini jalannya. Tuhan berkata ada berkat di sana. Ya sudah. Jalan tidak boleh menghalangi. Batu tidak boleh menghalangi. Rame-rame di DTI tiap hari. Di DTI tahu kan? Digandeni. Dipukuli pelan-pelan dah. Rame-rame. Ya lama-lama pecah kan. Lama-lama rata. Setelah sekian minggu rata ya berjalan. Dapat. Saya berdoa kita kelompok yang keempat. Ya, kalau Anda berkata, aduh tapi terlalu sulit, jalannya buntu, depan tidak bisa, belakang tidak bisa, samping tidak bisa. Saya ingin sampaikan sesuatu. Saya pernah satu kali khotbah itu, Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali aku. Tuhan Yesus itu jalan. Saya terangkan pada jemaah. Tuhan Yesus itu jalan. Maksudnya itu jalan ke surga. Waktu saya ngomong jalan ke surga, seperti ada bisikan di hati. Ayat itu tidak berkata Yesus jalan ke surga. Ayat itu hanya berkata Yesus itu jalan. Betul sih Yesus itu jalan ke surga. Karena lewat dia kita diselamatkan. Tapi dia itu jalan. Bukan hanya jalan ke surga. Jadi artinya persoalanmu apapun juga, pokoknya cari Tuhan, ketemu jalan. Sebab dia jalan. Indah sekali. Saya nggak peduli lah. Jalannya buntu, utangnya banyak, sakitnya macam-macam. Diancam sana, diancam sini, saya tidak soal. Pokoknya hatimu cari Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Dia jalan. Terakhir ini, sebelum kita berdoa. Itu sederhana sekali. Tante-tante
biasa. Ya, karena dia itu uangnya pas-pasan juga, kadang-kadang dia pinjam pada toko yang dia langganan beli barang-barang. Satu hari dia mau belanja, omnya yang punya toko, utang lama dibayar dulu, baru belanja lagi. Dia bilang, "Om, kan sudah saya bayar, minggu yang lalu sudah saya bayar." Mana buktinya? Kwitansi lunasnya mana? Omnya lupa. Dia merasa sudah bayar. Dia pulang, dia cari kwitansinya. Laci-laci dibukai, lemari dibuka, bahkan di bawah kasur pun dibuka. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Padahal dia tahu sudah bayar. Karena itu dia berani belanja. Itu. Singkat cerita, ya sudah. Tidak ketemu, dia doa, cari Tuhan. Itu. Dia masuk kamar, berdoa. Tuhan, ini kwitansinya nggak ketemu. Saya tidak bisa belanja lagi. Saya sudah bayar minggu yang lalu. Itu sedang berdoa, anaknya nangis. Anaknya kecil nangis. Dia bangun, kenapa? Itu kupu-kupunya terbang lagi. Jadi ngejar kupu-kupu, kupu-kupunya terbang. Dia langsung ngambil itu yang biasa untuk lalat itu. Kupu-kupunya terbang, ditempel sedikit gitu, jatuh kupunya. Jatuh itu persis di dekat tembok, itu ada lemari kecil, dia masuk dekat tembok situ. Jadi lemarinya digeser, dia ambil kupu-kupunya. Begitu ambil kupu-kupunya, kwitansinya juga di situ. Tuhan lihat, ngerti maksudnya? Tidak ada yang kebetulan. Cari Tuhan, cepat nanti. It will be done. Jadi, sebagaimana yang kau percayai. Gitu. Mari kita berdiri sama-sama. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. El Shaddai. Kita akan nyanyikan lagu ini dan kemudian saya akan berdoa untuk jemaat Anda OFC di sini supaya Tuhan berkati 1.500 punya gedung gereja sendiri. Gitu. Mari teman-teman yang menyanyi, maju teman, kita nyanyikan tak usah aku takut, tak usah aku bimbang. Nanti saya berdoa, saya serahkan kembali nanti kepada yang memimpin. Kesaksian itu menguatkan. Kenapa? Sebab kesaksian itu sebenarnya kebenaran-kebenaran firman yang sudah teralami. Makanya mendengarkan kesaksian itu menguatkan hati. Itu ya, jadi didengarkan. Jadi sekali lagi tadi saya bilang pengampunan itu penting sekali. Saudara-saudara, kita hidup di dunia, banyak orang berdosa. Dalam pernikah, konseling biasanya saya bilang, percayalah kamu satu nanti pernikahanmu, kamu kawin dengan orang berdosa. Jadi siap-siap selalu mengampuni, gitu. Ya, orang yang tidak mau mengampuni jangan nikah, tinggal di hutan sendirian aja. Gitu. Ini ada orang, saya baru dengar itu, aktif pelayanan tante-tante gitu. Dia baik hati menolong, ada anak kecil sudah tidak punya orang tua, diambil, diasuh dengan baik hati, kasih makan, sekolah dan sebagainya. Akhirnya menjadi besar, remaja, jadi seorang gadis, gitu. Ya, singkat cerita, menurut kesaksian yang ada itu, satu hari hati tante ini pedih sekali. Ternyata dia menemukan suaminya itu selingkuh sama gadis yang dipelihara ini. Jadi hatinya sakit sekali. Sampai mati, si tante itu mati dalam kepahitan. Gitu. Gimana, saudara? Saudara dengarkan? Saya sih lihat itu, ya betul-betul situasi kurang ajar sekali sih. Dipelihara baik-baik, dirawat seperti anaknya sendiri, ternyata selingkuh sama suaminya. Suaminya ya begitu, anak itu ya kok begitu, gitu kan? Itu sakit. Istilahnya itu kalau katanya zaman sekarang, sakitnya di sini, gitu. Sampai mati dia. Cuma dengarkan ya, kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada kita, tapi semua kita tanpa kecuali
bertanggung jawab atas reaksi kita. Makanya pengampunan penting. Musa tidak boleh masuk Kanaan sama Tuhan. Sekalipun yang bikin jengkel, bikin sakit itu sebenarnya orang Israel, tapi satu kali Musa itu emosi, batu dipukul, Tuhan tidak senang itu, tidak boleh masuk Kanaan. Kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi respon kita. Hati-hati. Saya tidak katakan bahwa situasimu tidak sulit, situasimu tidak payah, semua bisa terjadi. Tapi tetap kita bertanggung jawab untuk respon hidup kita. Gitu, ya. Jadi hati-hati aja. Teman saya malah ada yang pacaran, ya dia itu pacarnya sebenarnya disenangi orang banyak, tapi tahan harga terus gitu loh. Ya, akhirnya dia menemukan pria yang dia senang, ya sudah gitu. Tapi sialnya pada waktu itu ternyata si pria ini dekat-dekat sama adiknya, nikah sama adiknya, sakit hati lagi, sampai setengah gila, kasihan dia. Saudara dan saya bertanggung jawab atas reaksi kita. Jadi hati-hati, minta Tuhan sendiri memberikan roh pengampunan, menolong hidup kita. Itu ya. Dan yang terakhir ini kesaksian dari saya pribadi gini Pak, 30 tahun yang lalu ini terjadi. Bu Hati hamil anak kedua 31 tahun yang lalu. Di Amerika masih sekolah, uang saya habis. Gitu. Uang saya habis. Periksa dokter itu $25. Tinggal $7. Gimana ini? Waktunya sudah tiba. Minta mujizat, nggak terjadi mujizat. Saya kalau telepon kakak saya atau telepon adik saya, pasti ditolong. Cuma mau belajar saya. Apa artinya bergantung pada Tuhan? Gitu. Saya kalau baca 5 ketur roti, 2 ekor ikan, makan 5.000 orang, bacanya enak. Karena kita sudah tahu endingnya. Itu. Tapi ini bawa $7, pergi ke dokter, itu berat rasanya. Sebab nanti saya tahu, ditagih itu 25. Gitu. Saya bilang pada istri, ya sudahlah. Honesty is the best policy. Saya gitu kan. Pokoknya jujur apa adanya. $7 jangan dikasihkan semua malah. Masa kosong sama sekali dompet. Pokoknya untuk kali ini, periksa dokter, $5 kasihkan. Gitu. Tak ajari dia. I have only $5 gitu aja. Itu luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa. Kita datang periksa gitu. Bagian accounting itu kita susun, kita bilang we have only $5. Tahu bisa ngomong gini. It's okay. It's okay. Next time you pay more if you have. Gitu. Cuma gitu tak aja. Itu gampang. Tiwas cemasnya itu berjam-jam itu. Gitu. Tuhan itu luar biasa kalau menolong. Nanti saya tunggu dia periksa. Saya tunggu anak saya yang besar sudah umur kira-kira 3 tahun gitu, 4 tahun, 3 tahun gitu. Tunggu ruang tunggu itu, anak saya pinter. Itu ada box besar lemari gitu, ada kacang, ada kue, ada apa gitu. Dia dulu lahirnya di Jawa, jadi dia kebudayaan Jawa. Dia ngomong saya gini, Pak, itu kacang. Gitu. Nggak minta, hanya itu kacang. Kalau saya diam, dia akan berkata, Pak, kacang itu enak. Gitu. Setapa demi setapa. Jawa kan gitu ya, sopan gitu. Nanti kalau saya diam lagi, dia pasti ngomongnya, Pak, saya sedikit lapar. Gitu kan. Jadi karena saya orang Jawa juga, saya tahulah dia minta kacang. Saya belikan kacang. Pulang bawa 70 sen. Kita belanja itu seminggu sekali biasanya. Saya lihat sayur mulai habis, daging habis. Saya lihat itu tinggal kaki ayam 1. Itu. Bulan depan mau bayar apartemen gimana, mau makan gimana. Itu. Saya alami itu. Itu tadi. 5 ketur roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang makan. Enak bacanya karena sudah tahu ceritanya, endingnya. Ini berat rasanya gitu. Tapi saya kuatkan iman saya. Saya kuatkan, belajar. Beriman pada Tuhan gitu. Saya bilang pada istri saya, itu kaki ayam 1 itu jangan dipotong-potong, kasih garam yang banyak, makannya sedikit-sedikit, janganlah. Gitu. Goreng semuanya, makan semuanya. Sambil guyon saya bilang, mati cepat tuh lebih enak daripada mati pelan-pelan. Lebih berat itu mati pelan-pelan. Gitu.
Dalam nama Yesus saya saksikan untuk kemuliaan namanya. Itu saya belum selesai kesaksiannya. Saya ke sekolah di seminari, saya bawa tas ekolak saya belajar, saya lihat mailbox saya, isinya hanya pengumuman. Saya kembali perpustakaan belajar lagi, itu 1-2 jam seperti ada bisikan, itu ada yang ketinggalan di mailboxmu. Betul, saya begitu buka mailbox, saya lihat ada 2 amplop, satu isinya $500 cek, saya tahu dari siapa karena cek. Yang satunya cash 130, yang sampai hari ini saya nggak tahu dari mana. Itu orang kasih pada saya. Langsung saya telepon istri saya. Puasa berhenti. Kita ke supermarket belanja. Gitu. Yakinlah Tuhan tidak akan tinggalkan ya. Berdoa, minta. Mari kita berdiri sama-sama. Saya akan doa. Semua kita tutup mata berdoa. Saya nggak tahu Anda datang dengan hati bagaimana. Tapi kalau Anda sedang susah, ada persoalan, merasa tidak ada jalan, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus itu jalan. Cari Dia. Dia segala-galanya. He is my everything. Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagi kita. Dia jalan. Dia punya jagat raya.